Tahun 2021 merupakan tahun dengan hari-hari di mana tidak ada rasa lelah. IINTOA berusaha untuk mewujudkan rencana yang telah dirintis pada tahun 2020, yaitu untuk mendapatkan dana hibah dan dana pinjaman lunak untuk para anggota IINTOA. Permintaan dana hibah ini didukung oleh Badan Pariwisata Dunia UNWTO yang mengusulkan kepada negara G20, negara-negara anggota G20 untuk membantu para pengusaha pariwisata di negaranya masing-masing. Selamat datang di kanal podcast Pariwisata Indonesia. Kanal podcast ini menampilkan perbincangan seputar industri pariwisata Indonesia yang mencakup informasi, fakta, dan berbagi pengalaman industri para praktisi dan pakar pelaku industri pariwisata. Dan saya, Yongki Adiasa, sebagai host. Selamat tahun baru bagi para pemirsa dan pendengar. Di awal tahun 2022 ini, mari sekilas kita melihat apa yang sudah dikaryakan IINTOA untuk pariwisata Indonesia di tahun 2021, khususnya untuk inbound tours. Sebagai catatan, PR yang masih belum selesai dan juga pendorong semangat untuk terus berkarya hingga inbound tours di Indonesia bergeliat kembali. Renungan ini juga dilakukan dalam rangka memperingati 2 tahun IINTOA berkarya untuk negeri ini. Pada episode kali ini, kami akan berbincang bersama Bapak Paul Edmundus Talo, Ketua Umum IINTOA. Selamat pagi, Bapak Paul Edmundus Talo. Apa kabar, Pak? Selamat tahun baru. Mudah-mudahan tahun 2022 ini akan terjadi kejutan yang positif untuk pariwisata Indonesia, tentunya untuk inbound tour. Silakan Pak menyapa pendengar kita dan juga pemirsa kita. Selamat pagi Pak Yongki, selamat tahun baru. Selamat pagi untuk para pemirsa, selamat pagi untuk sahabat di mana saja berada, baik anggota IINTOA maupun pencinta pariwisata Indonesia. Kita mulai wawancara kita, Pak, mengenai pariwisata, mengenai inbound tour. 2 tahun IINTOA sudah berdiri, Pak. 2 tahun dilalui dalam masa yang cukup sulit untuk pariwisata Indonesia, khususnya untuk inbound tour. Pada kesempatan ini, saya ingin berbincang dengan Pak Paul yang sudah membuat catatan kegiatan IINTOA di tahun 2021 dan rencana kegiatan di tahun 2022. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Yongki dan para sahabat, para pemirsa di mana saja berada. Tahun 2021 merupakan tahun dengan hari-hari di mana tidak ada rasa lelah. IINTOA berusaha untuk mewujudkan rencana yang telah dirintis pada tahun 2020, yaitu untuk mendapatkan dana hibah dan dana pinjaman lunak untuk para anggota IINTOA. Pak Yongki, kalau anggota IINTOA meminta dana hibah, itu bukan asal minta saja karena kita tidak punya uang lalu kita minta merengek-rengek kepada pemerintah. Tidak. Itu adalah dana yang merupakan kewajiban pemerintah untuk membantu pengusaha ini dan seluruh karyawannya yang telah puluhan tahun dengan darah dan keringat untuk mendatangkan wisatawan dari luar negeri ke dalam negeri di mana pemerintah dan negara mendapatkan devisa negara dari usaha itu. Puluhan tahun pula Pak Yongki, di mana kita anggota IINTOA yang adalah Biro Perjalanan Wisata merencanakan dan memasarkan bekerja sama dengan para tour operator di luar negeri, lalu mendatangkan wisatawan ke dalam negeri. Masa dibiarkan begitu saja? Masa tidak diberikan satu penghargaan di mana kita betul-betul saat ini tidak dapat berkutik karena adanya COVID? Jadi sekali lagi, itu adalah hak kita. Apalagi Pak Yongki,
permintaan dana hibah ini didukung oleh Badan Pariwisata Dunia, UNWTO, yang mengusulkan kepada negara G20, negara-negara anggota G20, untuk membantu para pengusaha pariwisata di negaranya masing-masing. Dan anggota G20 seperti Jerman, Australia, China, mereka melakukan itu. Kanada, mereka melakukan itu. Amerika, mereka melakukan itu. Indonesia saja yang tidak. Menurut kita, menurut IINTOA. Nanti saya teruskan, Pak Yogi. Tidak dalam arti anggota IINTOA, Biro Perjalanan Wisata, yang mendatangkan wisatawan itu tidak termasuk di dalam program itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dana pinjaman lunak adalah tujuan untuk mendapatkan dana dari pemerintah, dari bank, pinjam, dan kita kembalikan, tetapi dengan syarat dia mempunyai bunga yang sangat rendah dan punya grace period yang lama, katakanlah 2 tahun, baru kita akan kembalikan pinjaman itu. Itu ditanggung oleh bank pemerintah. Tetapi sampai saat ini, seperti saya katakan tadi, itu belum berhasil. Pak Yongki, selain itu, pemerintah berusaha. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tidak menutup mata. Mereka mendengar teriakan kita. Mereka mendengar jeritan anggota IINTOA. Tetapi kita menyadari bahwa departemen ini tidak memiliki uang dan kebijakan untuk membagi-bagi kepada Biro Perjalanan Wisata atau pelaku pariwisata lainnya. Dia harus datang dari Kementerian Keuangan. Nah, oleh karena itu, apa yang kita lakukan, Pak Yogi? Kita menyurati Kementerian Pariwisata, bantu kami. Di sana di bawah pimpinan Deputi 4, Bapak Insinyur Fajar Hutomo, dengan wewenang yang ada pada beliau, beliau menghadirkan para direktur yang menangani dana hibah itu dan dana pinjaman lunak itu. Masing-masing direktur ini bekerja. Sungguh-sungguh mereka bekerja karena tetap berkomunikasi dengan IINTOA, di mana pemerintah sendiri membentuk suatu tim teknis untuk berkomunikasi dengan tim teknis yang dibentuk oleh IINTOA. IINTOA mempunyai 8 anggota tim teknis di bawah pimpinan Saudara Ricky Setiawanto yang adalah Sekjen IINTOA. Hampir setiap hari 2 tim teknis ini berkomunikasi. Dan sudah disampaikan tahapan-tahapan yang sudah dilewati. Tinggal mendekati lagi saja ke Menteri Keuangan. Dan sudah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan. Mandek lagi. Hasilnya nggak kelihatan. Ya. Belum kelihatan ya Pak. Belum kelihatan. Ya, memang perjuangan yang sangat panjang dan sangat berat yang sudah dilakukan oleh tim IINTOA yang dimotori oleh Pak Paul sendiri. Terima kasih Pak Yogi. Saya boleh tambahkan sedikit lagi Pak Yogi. IINTOA menerima permintaan dari Kementerian Pariwisata untuk membuat paket-paket tour yang memungkinkan anggota IINTOA itu mendapatkan pekerjaan yang bisa menghasilkan bagi anggota IINTOA yang adalah Biro Perjalanan Wisata. Dan itu dilakukan. Paket ini diminta. Baik, kita siapkan paket di mana kira-kira akan dijual kepada tur domestik. Turis domestik akan ditawarkan melalui OTA yang ada. Silakan berlibur kemana-mana dan dibayar oleh pemerintah, disubsidi oleh pemerintah 50%. Rencana ini bagus sekali. Lalu Biro Perjalanan Wisata akan menangani jemputannya, booking hotelnya, lalu melakukan perjalanan wisata di destinasi-destinasi yang bersangkutan. Gagal, Pak Yogi. Padahal paket wisata sudah di-stop. Dikejar dalam waktu misalnya 2 hari, kerjakan, lalu kumpulkan, dan sudah dikerjakan. Tetapi hasilnya belum menyentuh harapan daripada anggota IINTOA. Belum selesai, ada lagi permintaan yang lain. Misalnya untuk nakes, tenaga kerja kesehatan.
yang sudah bersusah payah, berkeringat dengan darah dan waktu yang mereka pertaruhkan, hidup mati mereka pertaruhkan untuk membantu masyarakat dalam kasus pandemi COVID ini. Pemerintah berkeinginan untuk memberikan mereka liburan, di mana melibatkan anggota IINTOA itu, Biro Perjalanan Wisata, untuk menangani perjalanan mereka. Silahkan dibuatkan paket, lalu dibuat. Belum jalan juga. Di beberapa tempat sudah misalnya di Jakarta contoh, sudah dilakukan. Barangkali di Jawa Barat, tetapi belum menyentuh ke seluruh Indonesia, di mana anggota IINTOA berada mulai dari Aceh sampai Papua. Itu. Lalu kemudian ada lagi kegiatan yang lain. Ada 3-4 paket pun juga yang diminta untuk melakukan. Semuanya belum jalan. Karena kebuntuan inilah, Pak Yongki, IINTOA menyurati Bapak Presiden. Diinisiasi oleh pimpinan IINTOA yang didukung penuh oleh anggotanya untuk menyampaikan kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden, kami sekarat ini. Sebagian kami sudah mati suri dan sebagian sudah mati benaran. Bantulah kami sesuai dengan kewenangan yang ada pada Bapak, yaitu untuk mewujudkan dana talangan dan dana pinjaman lunak. Luar biasa Bapak Presiden kita. Beliau mendisposisikan kepada Kementerian Perekonomian. Sayangnya, di Kementerian Perekonomian mungkin salah tempat, sehingga tidak dapat menjawab keinginan anggota IINTOA yang sebenarnya, yang berdasarkan pertimbangan tadi bahwa kita tidak hanya datang untuk meminta-minta, tapi kita mempunyai hak untuk meminta. Namun Pak Yongki, jawaban yang ditunggu-tunggu belum memenuhi keinginan atau harapan dari IINTOA. Oleh karena itu, kami menyurati kembali kepada Menko Perekonomian, tembusan kepada Bapak Presiden, bahwa Menko Perekonomian ditugaskan untuk itu, harus dapat menjawab keinginan kita. Sayangnya Pak Yongki, sampai hari ini belum ada jawaban dari Menko Perekonomian. Pikiran saya Pak Yongki, mungkin para pejabat kita itu memang belum paham atau tidak mengetahui siapa itu Biro Perjalanan Wisata. Kalau IINTOA sih sudah dijelaskan di dalam surat kami atau surat IINTOA dengan detail siapa IINTOA, siapa itu Biro Perjalanan Wisata, nomor berapakah surat keputusan Menteri Undang-Undang Pariwisata yang mencantumkan kehadiran Biro Perjalanan Wisata di negara ini. Sehingga mungkin Pak Yongki, karena tidak tahu itu, surat yang masuk dia bilang, hey, who you? Anda itu siapa? Itu. Jadi ada satu kekecewaan. Tetapi bagi kita, karena kalau dianggap orang itu belum mengerti, kita punya kewajiban untuk buat dia mengerti. Gitu Pak Yongki. Menarik sekali Pak. Terima kasih Pak. Sepertinya para pelaku pariwisata, khususnya inbound tour, saat ini terabaikan karena kekurang telitian para pejabat mengenai undang-undang pariwisata. Kita, para pemain inbound, pernah disebut sebagai pahlawan devisa. Bisa Pak tolong uraikan mengenai hal ini Pak? Terima kasih Pak Yongki. Ini pertanyaan yang sangat menarik dan juga menantang sekaligus. Kata pahlawan pariwisata itu bukanlah karangan dari para pelaku pariwisata. Kita tidak pernah tahu kalau kita itu dipanggil sebagai pahlawan. Tapi adalah Direktur Jenderal Pariwisata pertama namanya Andreas Prayogo yang bertugas di negara ini dari tahun 1970-an sampai tahun 1980. Sebelum beliau pensiun. Lalu kemudian digantikan oleh Bapak Jenderal Ahmad Tirtosudiro tahun 1980 sampai tahun 1982. Lalu selanjutnya oleh Bapak Yop Ave. Suara-suara beliau itulah yang mengatakan bahwa
Biro Perjalanan Wisata. Anda adalah pahlawan devisa negara karena Anda adalah badan atau usaha yang merencanakan dan mendatangkan wisatawan dari luar negeri ke dalam negeri Indonesia. Pak Yongki, kemungkinan para pejabat di negara ini atau banyak masyarakat di negara ini mengira wisatawan itu datang begitu saja, seperti hujan, blok turun. Itulah wisatawan. Lalu kita ini seperti calo-calo datang ke airport untuk mencari turis mana yang akan kita tangani. Nah, untuk itulah kewajiban kita menjelaskan kepada para pejabat. Pak, ada undang-undang pariwisata, Pak. Yang menyebut kami adalah tugasnya membuat paket wisata, menjual, merencanakan. Nah, dalam kata rencana tidak diuraikan. Tapi merencanakan dalam arti bahwa membuat paket, merencanakan kedatangan, yaitu dengan memasarkan, lalu pergi ke luar negeri mencari tour operator, wholesaler, perusahaan-perusahaan, bukan mencari turis, Pak. Mencari tour operator atau wholesaler di negara asal wisatawan, di mana saja mereka berada, di Eropa, di Amerika, di Asia, untuk mendatangkan wisatawan. Mereka yang bekerja mendatangkan dan kita melaksanakan perjalanan wisata di dalam negeri. Dan untuk itulah turis mengeluarkan uangnya dan negara mendapat devisanya. Kita juga membayar pajak untuk itu. Lalu kemudian disambung lagi, Pak. Begitu Pak Ahmad Taher menjadi Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi. Dilanjutkan oleh Bapak Susilo Sudarman. Dan kemudian dilanjutkan lagi oleh Bapak Yop Afe. Dari Dirjen Pariwisata menjadi Menteri Pariwisata. Beliau mengulang itu. Hai kalian Biro Perjalanan Wisata. Jualah sebanyak-banyaknya. Kenapa dikatakan jual? Karena kita di Intoa harus pergi ke pasar-pasar wisata di Jerman, di Inggris, di Perancis, di Spanyol, di Rusia, dan di semua negara asal wisatawan. Di Asia juga demikian, ke Jepang, Korea Selatan, di Cina, Australia, lalu kemudian pindah ke India misalnya contoh, lalu kemudian ke Amerika, Kanada, dan Amerika Selatan. Datang ke sana, hadir di situ, lalu kita berbicara dengan tour operator, kita bicara dengan wholesaler, yaitu perusahaan-perusahaan yang menangani khusus untuk mendatangkan wisatawan. Untuk meminta supaya menjual Indonesia, dan kita menawarkan jasa kita bahwa kita mampu menangani wisatawan itu. Ya. Dengan demikian, Pak, mereka mengatakan, kitalah pahlawan devisa negara, karena kitalah yang menghasilkan itu. Bukan ujuk-ujuk turis loncat dari pesawat ke airport. Bukan. Itu kalau kita mau emosi dan berbicara untuk menjelaskan. Karena banyak yang tidak mengerti. Gitu loh. Tetapi maaf Pak Yongki, mereka tidak mengerti, mereka dapat gaji loh. Dibayar oleh bangsa ini. Termasuk oleh kita juga yang berusaha dalam bidang ini. Ya. Terima kasih Pak Yongki. Baik, menarik sekali Pak. Kita berlanjut mengenai pembukaan border. Border Bali sudah dibuka sejak 14 Oktober 2021. Tetapi wisatawan belum beredar untuk mengunjungi Bali. Bisa tolong sampaikan apa kendala jika tidak saya ucapkan sebagai kesalahan kebijakan. Jadi apa kendala wisatawan belum juga datang secara berbondong-bondong ke Bali? Silakan Pak. Pak Yongki, terima kasih atas pertanyaan yang menukik ini. Rencana untuk membuka pintu Bali bagi wisatawan asing juga diikutsertakan I-Intoa di dalam diskusi-diskusi itu. I-Intoa, saya pribadi ikut di dalam kegiatan diskusi pertama. Ini dihadiri oleh Kementerian Sekjen Kementerian Luar Negeri. Kementerian Pariwisata yang dihadiri oleh hampir semua deputinya. Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM. Lalu dibicarakan bagaimana sebaiknya Bali itu dibuka. BTB pada waktu itu, Bali Tourism Board, juga hadir, menyampaikan bahwa kami lelah untuk menunggu. Karena kami sudah lapar
Demikian juga Intoa mengatakan, kami takut mati karena tidak makan daripada takut mati karena COVID-19. COVID-19 masih bisa dibantu masuk rumah sakit. Kalau kelaparan, itu satu keluarga dengan dua anak atau 3 anak. Satu keluarga dengan 5 atau 6 orang. Dan seluruh karyawan kami tidak lagi dapat makan karena tidak bisa berusaha. Itu mulai dengan April tahun 2021. Dengan membentuk yang disebut Green Zone. Sanur, Nusa Dua, dan Ubud. Para wisatawan yang datang, dia boleh tinggal di Nusa Dua. Lalu dia boleh berputar di sekitar Nusa Dua dan sekitarnya. Tidak di dalam kamar, Pak. Itu perundingan pertama. Yang tinggal di Sanur, dia boleh nanti suatu waktu turunnya ke Nusa Dua atau ke Ubud. Dan sebaliknya, berputar-putar antara mereka. Kenapa? Karena semua penduduk Bali dianggap sudah punya vaksin. Sudah 2 kali vaksin. Berarti kita tidak dapat menularkan penyakit lagi kepada wisatawan yang masuk. Dan syaratnya, wisatawan yang akan datang pun juga harus 2 kali vaksin. Itu perundingan yang sudah jalan pada waktu itu, Pak Yogi. Dan semuanya oke-oke. Berbicara karantina, itu tadi saya ulangi lagi, karantina tidak berarti tinggal di dalam kamar. Dan dikunci pintunya. Dan ditentukan 7 hari. Lalu 5 hari, 3 hari, kemudian naik lagi 10 hari. Katanya menurut petunjuk Presiden. Dan menjadi 14 hari. Itu perundingan pertama. Lalu kemudian ada perubahan-perubahan dalam perjalanan. Tetapi sayangnya, ketika ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2021, border Bali dibuka untuk wisatawan asing dengan persyaratan-persyaratan. Sayangnya Pak Yongki, ketika pemerintah memutuskan untuk dijadikan 14 Oktober sebagai tanggal dimulainya open border Bali, tidak melibatkan lagi pelaku pariwisata. Baik dari Bali Tourism Board maupun IINTOA yang sejak awal sudah ikut di dalam kegiatan diskusi itu. Di sana ada persyaratan-persyaratan. Pertama, visa. Visa harus diurus melalui agen visa atau biro perjalanan wisata yang menjadi penjamin bagi wisatawan. Ini tidak mudah untuk dapat diurus. 2, wisatawan yang masuk harus dapat langsung terbang dari negaranya ke Bali. Ini juga sulit tentu saja Pak Yongki. Tidak semua negara yang negara asal wisatawan itu mempunyai penerbangan yang dapat mengangkut wisatawannya langsung ke Bali. Ketiga, harus ada karantina 7 hari pada waktu itu. Ketika ini disampaikan kepada tour operator atau wholesaler, teman-teman dari IINTOA, itu mereka mengatakan, kenapa kami datang ke Bali untuk tinggal di kamar? Untuk di karantina? Tidak, kami mau datang berlibur. Berarti ada penolakan. Penolakan bukan dari IINTOA. Penolakan bukan dari Biro Perjalanan Wisata atau pelaku pariwisata. Tidak. Dari wisatawannya melalui tour operator, wholesaler yang tersebar di berbagai negara. Dan yang terakhir, negara asal wisatawan ditentukan 19 negara. Tentu saja dengan pertimbangan oleh pemerintah. Tetapi sejujurnya, bagi IINTOA, kebijakan ini adalah kebijakan yang salah. Kebijakan ini adalah untuk menghentikan kunjungan wisatawan ke Bali. Oleh karena itu, Pak Yongki, IINTOA menulis surat kepada Presiden. Surat terbuka. Untuk mengatakan, Bapak Presiden, ada yang salah ini. 1, visa. Buatlah daripada berliku-liku pengaturannya dengan peraturan keimigrasian yang baru atau undang-undang atau apapun namanya. Yang menyulitkan wisatawan untuk datang ke negeri ini. Dalam hal ini ke Bali. Berilah visa on arrival. Wisatawan datang, dia daftar, dia bayar di situ, dia bayar, Pak.
Kalau melalui agen itu ada $50 dan 200.000. Oke lah, charge sebanyak itu. Suruh dia bayar sebanyak itu. $50 ditambah 200.000. Dia akan antre seperti biasa selama ini. Asal semua loket yang disiapkan itu ada petugasnya untuk melayani wisatawan. Dan di negara-negara manapun ada kegiatan seperti itu. Itu kami datang mempersoalkan, tetapi juga membawa solusi. Biro Perjalanan Wisata yang anggota INTOA meneruskan kebijakan pemerintah ini kepada partnernya di luar negeri. Komentarnya hanya satu. Ngapain kami ke Indonesia untuk tinggal di karantina? Kami bisa pergi ke negara-negara lain seperti Thailand. Kami bisa pergi ke Malaysia, ke Singapura, yang membolehkan kami untuk datang tanpa karantina. Oleh karena itu, Pak Yogi, kami meminta kiranya menghapus kebijakan karantina, seperti yang juga dilakukan oleh negara-negara lain yang merupakan pesaing Indonesia, yang merupakan pesaing Bali. Negara asal wisatawan. Itu hanya 17. Kami tambah dengan negara-negara yang memiliki potensi di dalam tentu saja spending, pengeluaran uang untuk dibelanjakan di negara destinasi wisata. Jadi kalau dia datang ke Bali, dia tinggal 30 hari atau 20 hari atau 14 hari, dia keluarkan uang yang begitu banyak, baik untuk ekonomi pulau, ekonomi negara, dan juga bagi pelaku pariwisata. Dan yang terakhir adalah penerbangan langsung. Dari 19 negara, kalau tidak salah hanya ada 6 negara yang memiliki penerbangan langsung ke Bali. Tetapi Pak Yongki, sekalipun dia memiliki penerbangan langsung, dia membutuhkan juga wisatawan-wisatawan dari negara yang lain terbang ke situ. Baru dari sana dia akan terbang ke Bali. Sedangkan yang lain, dia membutuhkan untuk melakukan kegiatan transit. Dia pergi di sebuah negara, di situ dia tunggu beberapa jam, lalu dia bisa terbang ke Bali bersama-sama dengan wisatawan-wisatawan yang datang dari berbagai negara. Tidak mungkin satu negara yang langsung bisa mengangkut 280 orang per hari atau 200 orang per hari. Dia mungkin hanya 60 orang. Lalu yang sisanya diambil dari negara-negara yang lain. Oleh karena itu, INTOA minta kepada Bapak Presiden supaya memberikan izin agar mempergunakan transit bagi wisatawan-wisatawan yang mau berkunjung ke Bali. Baik, menarik sekali Pak. Oke Pak, kita beralih ke hal yang lain. Indonesia sejak 1 Desember 2021 yang lalu sudah memegang tampuk kepemimpinan G20, G20. Apa dukungan INTOA untuk kegiatan G20 ini, Pak? Pak Yongki, terima kasih banyak atas pertanyaan ini. Saya pada tempatnya harus berterima kasih kepada pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang memberikan kepercayaan kepada INTOA untuk ikut aktif menangani perjalanan wisata, tour, ataupun excursion bagi wisatawan atau delegasi G20 bila dia datang ke tempat-tempat di mana konferensi G20 diadakan. Itu Pak Yogi. Dan kita sudah diminta itu sejak 4 atau 5 bulan yang lalu. Dan INTOA telah melakukan kegiatan dengan membuat paket-paket wisata dan excursions di Danau Toba, di Sumatera, di Yogyakarta, di Bali, dan di Labuan Bajo. Anggota INTOA telah melakukan kegiatan-kegiatan untuk melengkapi kebutuhan yang nanti akan dijualkan kepada para delegasi G20. Ya. Sangat beruntung Pak Yongki bahwa apa yang dilakukan oleh INTOA dengan menggandeng sebuah platform, saya boleh sebut namanya Opsigo, yang secara implisit
mengatakan ini iIntoa punya platform. Sehingga semua paket wisata boleh dimasukkan ke sana. Lalu dari Opsigo atau platform dalam tanda kutip iIntoa nanti disambungkan dengan Indonesia.travel milik daripada Kementerian Pariwisata. Dari sana disambungkan lagi, di-tune in dengan website G20. Sehingga setiap delegasi ingin jalan-jalan di Jogja, dia langsung klik G20, keluarlah Indonesia.travel, lalu keluarlah iIntoa dengan Opsigonya, dengan semua paket wisata yang terjual di Yogyakarta, atau yang terjual di Danau Toba, atau yang terjual di Bali, atau yang terjual di Labuan Bajo. Dia bisa melihat kemana saya boleh pergi, harganya berapa, dan di situ dia bisa melakukan transaksi atas nama iIntoa. Baik, menarik sekali. Perjuangan yang panjang untuk hal ini, tentunya untuk membantu melancarkan program G20 yang diselenggarakan oleh pemerintah. Satu hal lagi, saya tahu 1 hari menjelang akhir tahun 2021, yaitu pada tanggal 31 Desember, iIntoa juga diajak berdiskusi mengenai tata kelola penjualan paket wisata untuk penonton MotoGP Mandalika Lombok 2022. Silakan, Pak. Itu betul, luar biasa. Melalui Deputi 6, Deputi yang khusus menangani produk wisata. Beliau dengan aparat yang ada di sana mengundang iIntoa untuk ikut rapat. Lalu kami diminta untuk berbicara dan mempresentasikan apa yang bisa iIntoa siapkan untuk MotoGP ini, yang nanti akan dilaksanakan pada bulan Maret. Di sana hadir antara lain Gubernur Nusa Tenggara Barat, luar biasa. Di sana ada hadir Deputi 5, Ibu Nia Niscaya, yang adalah Deputi Pemasaran Pariwisata. Dan yang ketiga tentu saja yang pertama seharusnya adalah Deputi 6, Ibu Kiki, yang memimpin langsung pertemuan ini, dan dihadiri kurang lebih ada 96 peserta dari seluruh, mulai dari Jakarta, Bali, sampai ke Nusa Tenggara Barat. Luar biasa dalam pertemuan itu, dan langsung saja iIntoa mempresentasikan bahwa kami sudah punya platform. Kami tidak hanya memiliki platform ini saja, yaitu dengan memasukkan semua produk kami ke dalam platform, sehingga peserta MotoGP melihat kemana dia mau pergi. Mau di Lombok kemana saja dia pergi. Dan kami siap. Di Bali, sebelum dia ke Bali, atau dia sesudah di Lombok, dia mau ke Bali, kemana saya jalan-jalan di Bali. Semuanya sudah siap. Itu semua bisa dilihat dari platform. Dan platform ini tidak hanya maaf kalau tadi saya mengatakan G20, tidak hanya untuk Indonesia.travel, tetapi dikaitkan dengan OTA kelas dunia, seperti Booking.com. Dan kita masuk ke sana dan orang bisa buka. Begitu buka, dia jual, masuk ke Indonesia.travel, dan Indonesia.travel akan masuk ke iIntoa, dalam tanda kutip, punya platform. Dan iIntoa akan terekspos kemana-mana di seluruh dunia, bahwa seluruh anggota iIntoa dapat menempatkan produknya di situ, dan produk itu dapat dibaca dan insya Allah dibeli oleh para peminatnya. Gitu, Pak Yongki. Baik, terima kasih, Pak. Ini kita memasuki pada pertanyaan terakhir, Pak. Pesan apa yang Pak Paul selaku Ketua Umum iIntoa akan sampaikan kepada anggota iIntoa untuk tetap beraktivitas selama tahun 2022 ini, agar pariwisata kita, khususnya inbound tour, dapat bergeliat kembali, tentunya tanpa mengabaikan kehati-hatian COVID akan merebak lagi. Silakan, Pak. Pertanyaan ini memiliki sasaran
yaitu harapan. Harapan yang harus atau seharusnya dimiliki oleh semua para pengusaha. Pariwisata, dunia tidak akan mati. COVID tidak mungkin akan seumur hidup. Akan tetap ada pada suatu waktu dengan kekuatan para ilmuwan untuk mendapatkan obat-obat atau antivirus. Dan dia bisa saja pada suatu ketika dia akan hilang. Tetapi pariwisata tetap hidup. Kenapa? Pariwisata merupakan kebutuhan manusia selain makan dan minum dan berpakaian. Pesan saya sebagai ketua IINTOA kepada para sahabat, satu, tetaplah memiliki semangat dan harapan itu. Dua, apabila kita bangkit dan semangat, pergunakanlah kesempatan ini untuk menghidupkan perusahaan-perusahaan Anda dan mulai berkolaborasi dengan platform-platform yang ada. IINTOA sudah punya, silahkan menghubungi IINTOA untuk dapat memasukkan produknya di dalam platform IINTOA. Ketiga, jangan lupa, saya sendiri melakukan kesalahan bahwa tidak khusus mempergunakan seseorang atau memanfaatkan seseorang yang tahu IT. Kita harus mempergunakan IT dalam kehidupan bisnis biro perjalanan wisata. Tanpa itu kita bisa, tetapi kita akan dikalahkan atau larinya terlambat dibandingkan saudara-saudara kita yang mempergunakan IT. Hidupkan kemampuan IT di setiap perusahaan kita. Yang keempat, apabila IT tidak bisa kita jalankan, apabila kita tidak dapat mempergunakan platform atau kita gagal teknologi di situ, tingkatkan kemampuan pada masing-masing perusahaan dengan menjalankan kegiatan perusahaan apa adanya seperti sekarang, tetapi kuat di dalam produk, kuat di dalam produk knowledge, dan kuat di dalam kegiatan komunikasi dengan partner Anda dimanapun mereka berada. Dan yang terakhir, kalau kita tidak bisa menjalankan sendiri perusahaan kita, mulailah berpikir, bagaimana kalau kita bekerja dengan teman kita, tetangga kita, yang juga adalah biro perjalanan wisata. Sesama biro perjalanan wisata, kawin-mawinlah di situ. Itu yang disebut dalam bahasa sekarang ini adalah berkolaborasi. Merger. Dengan itu kita masih bisa bertahan ke depan. Maka mari kita mulai bekerja secara profesional dan meningkatkan kemampuan kita lebih baik daripada tahun 2019. Bukan kita tertatih-tatih lagi seperti tahun 2020 dan tahun 2021. Lupakan itu. Dan kita maju sekarang ke depan dengan semangat yang baru. Saya kira itu saja pesan saya. Selamat tahun baru. Baik, Pak Paul, waktu jua yang membatasi pertemuan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan bermanfaat bagi industri pariwisata Indonesia. Para pendengar dan pemirsa, demikian obrolan pembuka tahun 2022 dengan Bapak Paul Edmundus Taulo, Ketua Umum IINTOA. Saya, Yongki Adiasa, pamit undur diri. Salam pariwisata.